Baiklah, salam sehat bagi kita semua, di mana pada saat ini saya akan kembali menjelaskan dua artikel yang telah saya resum pada mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi Keuangan 2, di mana dosen pembimbing pada mata kuliah ini adalah Ibu Dr. Deliana SE AK MSICA, di mana artikel pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kualitas audit. Apa saja yang akan saya jelaskan dari artikel yang pertama ini? Kita mulai dari tujuan penelitian ataupun tujuan dari artikel ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari kompetensi, independensi, dan profesionalisme terhadap kualitas audit. Nah, di sini kompetensi, independensi, dan profesionalisme adalah tiga karakteristik auditor yang kompeten. Nah, untuk itu, ketika seorang auditor dalam melakukan tugasnya untuk mengaudit laporan keuangan klien harus memperhatikan dari tingkat kompetensi, independensi, dan profesionalismenya terhadap kualitas audit. Nah, mengapa hal ini berpengaruh pada kualitas audit atau pada auditor? Kita akan membahas dari apa itu yang dimaksud dengan kualitas audit. Nah, mengaudit proses pengurusan duplikat informasi yang ada antara manajer dan pemegang saham. Untuk itu diperlukan pihak ketiga atau auditor ataupun akuntan publik yang dapat memberikan kepercayaan kepada investor dan kreditur atas laporan keuangan yang diberikan oleh auditor kepada pihak pemegang kepentingan yang mempercayakan kepada tugas orang audit, di mana pada kualitas audit ini, auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Nah, kepercayaan yang tinggi dari para pengguna laporan keuangan yang telah diaudit dan layanan lain yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang pada akhirnya menuntut akuntan publik untuk memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Karena ketika seorang auditor melakukan tugasnya, maka di sini auditor harus memperhatikan kualitas audit demi untuk kepercayaan yang tinggi dari pengguna laporan keuangan tersebut. Karena pertanyaan dari masyarakat tentang kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik semakin tinggi setelah banyaknya skandal yang melibatkan akuntan publik baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Contohnya saja dari skandal Indonesia, misalnya dalam kasus keuangan dan manajemen perusahaan publik, kecurangan tersebut tidak dapat dideteksi oleh akuntan publik yang menyebabkan perusahaan menjadi didenda oleh Bapepam. Ini dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Kristiawan pada tahun 2002. Untuk itulah seorang auditor ketika melakukan tugasnya harus memperhatikan kualitas audit ketika melakukan tugasnya. Profesi akuntan publik memiliki profesi kepercayaan publik. Dari profesi akuntan publik, publik mengharapkan penilaian yang bebas dan tidak memihak atas informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Auditor adalah layanan audit yang bertindak sebagai pengontrol dan penjaga kepentingan publik di bidang yang terkait dengan keuangan. Nah, di sini audit adalah proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang ada antara manajer dan pemegang saham. Untuk itu diperlukan pihak ketiga yang dapat memberikan kepercayaan kepada investor bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen dapat dipercaya. Nah, untuk menunjang kualitas audit yang dilakukan oleh auditor, maka kualitas audit ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, sebelum kita masuk kepada faktor-faktor, di sini seorang audit harus mematuhi standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dalam melakukan tugasnya, yaitu yang pertama ada standar umum, yang kedua ada standar kerja lapangan, dan yang ketiga ada yang namanya standar pelaporan. Di sini ketiga standar ini harus dipatuhi oleh seorang auditor ketika melakukan tugas auditnya. Mengapa seorang auditor harus mematuhi standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia agar hasil audit yang akan dihasilkan dapat berkualitas. Nah, selanjutnya ada 6 aspek yang berkaitan dengan standar audit. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada penentuan resiko audit, yang ketiga ada pemantauan, yang keempat ada peningkatan
kredibilitas, yang kelima ada pendeteksian kecurangan, dan yang keenam ada kepuasan pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Yang pertama adalah kompetensi. Nah, tentunya kompetensi ini sangat mempengaruhi terhadap kualitas audit yang akan dihasilkan oleh auditor ketika melakukan tugasnya yang tentunya harus menghasilkan kualitas yang sangat baik. Nah, apa itu kompetensi? Menurut Agustiani Pertiwi pada tahun 2013 menyatakan bahwa kompetensi, keterampilan, pengetahuan, dan keterampilan prosedural yang luas ditunjukkan dalam pengalaman audit dalam melaksanakan audit. Di audit, perlakuan untuk pengalaman dalam audit, prestasi, dan juga di sini juga dikatakan bahwa kompetensi yang sangat baik. Auditor sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas keuangan harus selalu meningkatkan pengetahuan yang diketahui dapat dimaksimalkan oleh pihak perusahaan, memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan dan untuk melaksanakan kewajibannya. Nah, untuk itu, menurut Elvarini, kompetensi auditor adalah keahlian yang dapat digunakan secara cukup eksplisit untuk melakukan audit secara objektif. Sedangkan menurut Agustian Pertiwi, kompetensi auditor adalah auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk melakukan audit secara objektif, akurat, dan cermat. Auditor yang berpendidikan tinggi akan memiliki pengetahuan tentang bidang mereka geluti sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Nah, selanjutnya adalah independensi. Nah, di sini independensi merupakan ada yang menyatakan bahwa auditor tidak jujur dengan mempertimbangkan efek dan ada pertimbangan objek yang tidak ada dalam auditor untuk merumuskan dan menekan pilihannya. Kenyataannya, auditor sering mengalami kesulitan untuk mempertahankan sikap mental independen. Nah, di sini ada 4 hal yang mengganggu independensi akuntan publik. Yang pertama, akuntan publik memiliki kepentingan yang sama dengan klien. Yang kedua, mengaudit pekerjaan akuntan publik itu sendiri. Yang ketiga, berfungsi sebagai pengurus atau karyawan dari klien. Yang keempat, bertindak sebagai peninjau atau advokat klien tersebut. Nah, selanjutnya, yang ketiga ada profesionalisme. Profesionalisme yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi pula. Untuk itulah, profesionalisme juga merupakan berpengaruh tinggi terhadap kualitas audit. Profesionalisme adalah konsep untuk mengukur tanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan kepadanya. Sikap profesionalisme akan mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang dimilikinya, yaitu berdasarkan yang pertama kali didedikasikan pada profesi tersebut. Auditor yang mengambil suara untuk melakukan audit yang salah akan menghasilkan kualitas kerja yang menghasilkan audit kualitas yang akan dilakukan atau dihentikan dengan kehati-hatian. Jadi jika semakin tinggi dedikasinya pada profesinya, maka semakin tinggi pula profesionalisme auditor tersebut. Auditor harus mempunyai pandangan bahwa tugas yang dilakukannya adalah untuk kepentingan umum, karena opini auditnya atas laporan keuangan akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan yang diaudit. Nah, oleh karena itu, auditor memiliki kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat dan juga profesinya. Nah, selanjutnya, dari penelitian ini atau dari artikel ini ada 3 hipotesis. Yang pertama, kompetensi mempengaruhi kualitas audit. Yang kedua, independensi mempengaruhi kualitas audit. Yang ketiga, profesionalisme mempengaruhi kualitas audit. Nah, kita akan membahas dari satu persatu dari hipotesis ini. Apakah hipotesis dari penelitian ini setelah dilakukan penelitian lebih lanjut, apakah dapat diterima ataupun dapat ditolak, karena hipotesis merupakan dugaan sementara atau berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh sebagian orang pada penelitian-penelitian selanjutnya. Nah,
pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit. Pada hipotesis yang pertama, hasil pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit menunjukkan bahwa kualitas audit dapat tercapai jika auditor memiliki kompetensi yang baik. Kompetensi membantu auditor untuk menyelesaikan audit secara efektif. Semakin tinggi kompetensi auditor, semakin tinggi kualitas audit yang dihasilkan auditor. Dengan demikian, hipotesis yang pertama dapat diterima bahwa kompetensi mempengaruhi kualitas audit. Nah, selanjutnya independensi mempengaruhi kualitas audit. Nah, di sini independensi masalah atau isu tentang laporan keuangan menjaga independensi auditor diwajibkan untuk auditor dan diwajibkan oleh standar profesi akuntansi. Namun demikian, jika dilihat dari tanggapannya, independensi auditor di Albania masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian lebih. Untuk penelitian yang dilakukan Pritama dan kawan-kawan pada tahun 2017, dalam penelitiannya di Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia menemukan bahwa independensi memiliki hubungan positif dengan kualitas audit. Dengan demikian, semakin independen auditor, semakin tinggi kemungkinan kualitas auditnya. Jadi, hipotesis yang kedua juga dapat diterima bahwa independensi mempengaruhi kualitas audit. Selanjutnya adalah hipotesis yang ketiga, profesionalisme mempengaruhi kualitas audit. Nah, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme merupakan faktor esensial yang mempengaruhi auditor dalam mengambil keputusan tentang perilakunya. Dengan tingkat profesionalisme yang tinggi akan menghasilkan audit yang berkualitas tinggi pula. Nah, dengan demikian bahwa hipotesis yang ketiga juga dapat diterima bahwa profesionalisme mempengaruhi kualitas audit. Selanjutnya, teknik yang digunakan dalam memilih sampel pada penelitian ini adalah non-probability sampling, sementara jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, dan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik yang berada di Jawa Tengah, dan yang keempat, jumlah populasi adalah 70 auditor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan artikel yang kedua, pengaruh intervensi biaya manajemen dan audit terhadap independensi auditor, di mana tujuan dari penelitian artikel yang kedua ini adalah untuk mengetahui pengaruh intervensi manajemen dan biaya audit terhadap independensi auditor. Nah, yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Yang pertama ada intervensi manajemen. Nah, apa itu intervensi manajemen? Intervensi manajemen berpengaruh terhadap independensi auditor ketika melakukan tugasnya. Nah, kita akan membahas apakah yang dimaksud dengan intervensi manajemen. Nah, di sini intervensi manajemen sendiri adalah auditor akan berperilaku secara profesional dan sesuai dengan kode etik akuntansi dan prosedur audit sumber daya manusia yang berkualitas dan program pelaksanaan audit yang didukung oleh berbagai faktor. Nah, intervensi manajemen berpengaruh negatif terhadap independensi auditor. Ini menunjukkan bahwa semakin kuat intervensi manajemen, semakin lemah independensi auditor. Selanjutnya adalah biaya audit. Biaya audit juga berpengaruh terhadap independensi auditor. Nah, mengapa biaya audit berpengaruh pada independensi auditor? Karena ketika seorang auditor melakukan tugasnya, diberikan suatu reward ataupun biaya yang besar, tentu akan menunjang semangat dari auditor untuk melakukan tugasnya dengan baik. Tentu ketika seorang auditor diberikan biaya audit yang sangat besar, maka seorang auditor tentu akan independen dalam melaksanakan tugasnya. Nah, adapun hipotesis dalam penelitian ini ada dua. Yang pertama, intervensi manajemen berpengaruh negatif terhadap independensi auditor. Yang kedua, biaya audit berpengaruh positif terhadap independensi auditor. Nah, selanjutnya adalah teknik yang digunakan dalam memilih sampel adalah non-probability sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Selanjutnya, perbedaan dari artikel yang pertama dan juga artikel yang kedua, di mana kita bisa melihat perbedaannya. Yang pertama, kualitas audit dan independensi auditor. Pada artikel yang pertama membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Yang kedua
membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor. Lalu yang kedua, teknik analisis yang digunakan. Pada artikel yang pertama, teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi, sedangkan pada artikel yang kedua adalah analisis berganda. Sedangkan pemilihan tempat penelitian ataupun sampel dan populasi pada penelitian pertama di Kantor Akuntan Publik Jawa Tengah dan pada artikel yang kedua di Kantor Akuntan Publik yang ada di Bali. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai tentang artikel kualitas audit dan juga independensi, di mana kedua artikel ini saling mempengaruhi satu sama lain, dan ada juga perbedaannya dari tempat, dari teknik, dan juga populasi. Nah, saya minta maaf jika dalam penyampaian saya ada materi yang kurang dimengerti. Saya ucapkan terima kasih.